alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Si mim, maksudnya si mim ini sudah sering saya sampaikan, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di ayat-ayat biasa di dalam satu surat ada apa? Ya, ada seperti singkatan alif lam mim, toha, alif lam ro, ya sering. Tapi di situ tafsirannya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maksudnya apa? Tapi sebagian juga ada yang dijelaskan, sebagian yang tidak dijelaskan oleh Nabi ya wallahu a'lam. Ada juga yang dijelaskan kadang-kadang apa maksudnya toha itu ada dijelaskan juga oleh salah satu penafsir. Para sahabat mengatakan toha itu juga salah satu namanya, asmanya Nabi. Seperti Yasin juga begitu, salah satu asmanya Nabi. Kalau lainnya seperti Tosim, Alif Lam Ra, tidak ada yang tahu itu. Apa maksudnya Tosim seperti kata-kata singkatan. Tilka ayatul kitab, ini adalah ayat-ayatnya kitab Al-Quran. Al-Mubin yang menjelaskan. Al-Quran maksudnya ayat Al-Quran tadi selalu menjelaskan apa? Menjelaskan diantaranya yang hak dan yang batil. Al-Quran ini makanya juga dinamai Al-Furqan karena memang jelas di dalam Al-Quran jelas mana yang salah, mana yang benar. Maksudnya mana yang benar hak, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Itu memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan masalah muamalat, pekerjaan, pergaulan, mana yang hak dan mana yang batil juga dijelaskan dalam Al-Quran. La'allaka barangkali kamu Nabi Muhammad, maksudnya ini ayatnya kepada Nabi Muhammad, bakhi'un nafsaka. Bakhi'un itu maksudnya di sini itu prihatin, nafsaka pada dirimu, alayakunu, maksudnya karena tidak ada mereka tadi, maksudnya alayakun karena sesungguhnya mereka tidak menjadi, maksudnya kaumnya sendiri, kaum Mekah waktu itu, kaum Quraisy, saudara-saudaranya Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena mereka tadi tidak menjadi mukminin sebagai orang-orang yang beriman. Memang menginginkan sekali itu Nabi itu sebetulnya sangat ingin, terutama keluarganya itu juga beriman Islam. Tapi pada kenyataan orang-orang Quraisy di kala itu, familinya Nabi itu banyak yang tidak mau, tidak beriman. Ada sebetulnya beriman, tapi karena malu, jadinya tidak syahadat. Jadi walaupun beriman kepada Nabi, ngerti kalau Nabi itu sebenarnya adalah benar, tapi kok tidak mau syahadat, itu tetap saja masih tidak disebut orang yang beriman. Contohnya seperti pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib. Kalau kita itu menengok sejarah, tidak ada yang membela Nabi seperti pamannya Abu Thalib. Tidak ada sudah. Berapa kali orang-orang kafir Quraisy itu mau datang kepada Abu Thalib, itu supaya menasihati keponakannya, maksudnya Nabi Muhammad, karena waktu itu kan dia dan ikut Abu Thalib, disuruh berhenti dakwah.
Tapi Nabi Muhammad menjawab pada pamannya, tidak saya akan hentikan ini paman ya, tetap saya akan sebarkan dakwah ini sampai dakwah ini, sampai Islam ini tampak atau saya sendiri yang hancur karenanya. Katanya jawabnya kemana? Oh kalau demikian sudah, teruskan, saya tetap akan membela kamu. Nah, itu pamannya. Dan dikala waktu Nabi itu mau ditangkap oleh saudara-saudaranya, waktu itu karena oleh Abu Lahab terutama pamannya, yang menggebu-gebu ngamuk karena Nabi dianggap orang gila, karena Nabi selalu mengumpat masalah mereka itu menyembah patung itu, menjelek-jelekan Tuhannya gitu. Tuhannya mereka yakni jadi yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Abu Lahab dan teman Abu Jahal sebagainya kan patung Ujalata. Itu kan Nabi mau ditangkap sudah. Waktu bermusyawarah, ayo sekarang, kalau gak ditangkap sekarang ini, daripada ditangkap orang-orang Arab, nggak mungkin kita itu mampu melawan bangsa Arab semuanya, katanya Abu Lahab itu. Mari kita tangkap dan kita tawan Muhammad, diblok maksudnya. Ini kan sudah kerasukan, kejinan ini, dianggap gila. Itu Nabi jawab. Di situ bagaimana? Setelah mereka itu Abu Lahab dan teman-temannya itu sudah mau menangkap Nabi, lantas di situ itu langsung berhadapan, langsung maju di hadapan Nabi dengan menghunus pedang pamannya. Itu Abu Thalib dengan berkata, la namna'an nama bakina, akan saya cegah, akan saya bela Muhammad selama saya masih hidup. Akhirnya bagaimana orang-orang Quraisy melihat kesungguhan Abu Thalib mundur, karena walau bagaimana Abu Thalib itu adalah gampangannya kalau di sini kepala sukunya, kepala suku. Tapi Abu Thalib walaupun pembelaannya kepada Nabi seperti itu, setelah wafat tetap matinya termasuk tidak orang Islam, tidak membawa Islam, karena tidak mau syahadat. Cuma itu. Beriman, percaya sebetulnya pada Nabi ini urusannya Allah. Tapi kalau saya itu percaya syahadat, itu kan malu saya kepada bangsa Arab, bangsa Quraisy. Wong saya ini yang merawat gampangannya mulai kecil, masa saya itu kalah dengan anak kecil, kan gitu perasaannya. Itu setelah waktu mau wafat Abu Thalib, ada Abu Lahab, adiknya Abu Lahab ini, ada Abu Thalib, ada Nabi. Nabi itu mengatakan kepada pamannya, paman, ayo cepat bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau Abu Thalib syahadatnya kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Memang dia itu agamanya, memang agama enggak pernah menyembah patung Abu Thalib itu, seperti agama Abdul Muthalib mengikuti agamanya Ibrahim. Enggak mau, diguyu oleh sebelahnya Abu Lahab. Katanya Abu Lahab, "Hei, kamu akan mengikuti anak kamu sendiri kemarin sore. Apakah malu kamu dengan seluruh bangsa Quraisy kamu mau ikut kepada kanak-kanak beri kamu?" Ayo, akhirnya bagaimana? Menoleh. Setelah mau wafat itu dan menoleh Nabi, seperti mau syahadat, menoleh Abu Lahab. Akhirnya pas waktu menoleh Abu Lahab wafat. Nah itu akhirnya dihukumi, Nabi susahnya nggak karuan, nangis. Karena apa? Karena tidak Islam. Akhirnya bagaimana tindakan Nabi di kala itu? Supaya agak ringan siksaannya kelak di alam kubur maupun di neraka. Seluruh tubuhnya diludahi oleh Nabi itu. Diludahi semua tubuhnya. Itu sudah disebut Hamzah. Terus langsung waktu itu juga keturunan ayat. Innaka lan tahdiman ahbabta walakinallaha yahdi ma yasha. Itu kan ada di surat apa itu? Turun ayat itu. Ayat itu yang menunjukkan bahwa pamannya tetap kafir. Ayat itu kan berbunyi innaka lan tahdiman ahbabta walakinallaha yahdi ma yasha. Kamu Muhammad, artinya itu tidak bisa kamu memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Padahal yang paling dicintai oleh Nabi tidak bisa memberi petunjuk. Berarti kan mengisyaratkan bahwa itu pasti tidak mendapat hidayah, walaupun pembelaannya terhadap Nabi seperti itu. Jadi tetap mati dihukum mati dalam keadaan kafir. Nah, di situ. Jadi kesaksian syahadat itu kita itu kedua. Jadi tidak cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah tapi juga harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk menunjukkan begitu. Syahadat luruh, syahadat dua kan begitu. Kalau masalah Abu Thalib terus ke atas itu
Abdul Muthalib itu ya gak pernah menyembah patung. Apa? Ya tetap sholat tapi mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi keturunan yang langsung keturunan Nabi. Nah, ayahnya Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, terus bin Hasim bin Abdul Manaf bin Kilab bin Qusay bin Qurek, terus akhirnya terus sampai Nabi Ismail, semuanya itu adalah mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Gak pernah menyembah patung. Gak pernah. Kecuali pamannya yang menyembah patung cuma satu. Siapa? Abu Lahab. Hamzah tidak, cuma mengikuti agamanya Ibrahim. Sayyidina Hamzah gak pernah menyembah patung. Sayyidina Abbas juga tidak pernah menyembah patung. Ya sholat tapi mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Nah, kalau